salli ala Muhammad. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak ada cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau apa yang diperintahkan Rasulullah kita tidak pernah kerjakan? Sama halnya pada hari ini, bagaimana kita akan mendapatkan barokah dari guru-guru kita? Bagaimana kita akan mendapatkan barokah dari kiai kita? Bagaimana kita mendapatkan barokah dari gus-gus kita kalau apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh kiai kita, oleh guru-guru kita, oleh gus-gus kita, kita tidak pernah mengerjakannya? Pastinya kita tidak akan mendapatkan barokah, terutama ilmu yang barokah. Perbaiki niatnya, perbaiki niat dalam mengaji, perbaiki niat dalam mengabdi kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, agar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, itu adalah estafet dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maknanya, apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, itulah yang akan menjadi estafet syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dari dunia sampai besok kelak di yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sukri rizqi wa barik fima razaqtana waj'al mahbubati qulubi ibadika wa azizati uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi amalihi wa qaiman bina zawal mujamil mithal barakal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqi bil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi alaihi
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumalu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dali wa nuru dalilul liqalbi 'ain جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ورسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Alladzina, orang-orang munafik, yalmizuna, mencela mereka. Kepada siapa? Al-mutawwi'ina, terhadap orang yang melakukan tatawwu, perbuatan kebajikan dengan ikhlas, dengan senang hati. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, fis shadaqati, di dalam hal bersedekah. Walladzina,
dan juga orang-orang munafik ini menghina terhadap orang-orang yang la yajiduna, yang tidak mendapatkan mereka, tidak melakukan mereka, tidak bersedekah mereka, illa juhdahum, kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Fayashuruna minhum, maka orang-orang munafik ini menghina mereka terhadap orang-orang yang bersedekah. Sahirallahu minhum, menghina siapa Allah terhadap orang-orang munafik. Walahum adzabun alim, dan layak bagi orang-orang munafik adzabun alim, yaitu azab yang sangat pedih. Inilah orang-orang munafik, memandang semua orang, perbuatan orang dalam pandangannya adalah salah. Memandang perbuatannya orang salah semua. Ada dikisahkan bahwa sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak. Bersedekah hampir sama dengan kewajibannya. Dianggap sebuah kewajiban bagi dirinya, padahal tidak wajib, itu tatawwu. Mewajibkan dirinya untuk bersedekah, padahal sunnah. Tapi dirinya mewajibkan terhadap dirinya, itu namanya tatawwu. Tatawwu ini minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Tatkala ada orang tatawwu dari kalangan orang-orang yang beriman bersedekah dengan jumlah yang banyak, orang-orang munafik yalmizun, mencelanya, mengejeknya, memandang picik. Itu dia bersedekah dengan jumlah yang banyak, itu karena ingin dipuji oleh orang. Itu pastinya mereka tidak ikhlas. Mereka hanya ingin mendapatkan pujian saja, ingin dikatakan orang yang dermawan saja. Itu tatkala orang munafik memandang orang yang kaya raya, yang banyak hartanya, yang mewajibkan bagi dirinya untuk bersedekah. Kemudian tatkala ada sahabat yang penghasilannya pas-pasan, dalam pekerjaannya sehari hanya mendapatkan 2 kilo beras, yang 1 kilo untuk menghidupi keluarganya, dan yang 1 kilo diberikan kepada Rasulullah untuk diberikan terhadap perjuangan. Namun apa dalam pandangan orang-orang munafik? Tetap salah. Orang yang bersedekah dengan jumlah banyak salah di hadapan orang-orang munafik. Orang yang bersedekah dengan jumlah sedikit salah di hadapannya orang-orang munafik. Tidak ada benarnya perbuatan kebaikan orang di hadapan orang-orang munafik. Hati-hati. Padahal orang-orang munafik ini tidak pernah bersedekah, pelit mereka. Tatkala dia gak punya, mana saya mau bersedekah, buat makan saja sulit. Tatkala mereka diberi karunia oleh Allah, dikayakan oleh Allah,
Mereka bakhil alias pelit. Melihat orang kaya dermawan, orang munafik ini tidak suka, tidak senang, bahkan mencela, mengejek. Melihat orang yang kemampuannya pas-pasan juga ikut bersedekah, orang munafik juga mencelanya. Fayasquruna minhum, maka orang-orang munafik ini mencela mereka yang bersedekah. Sahirallahu minhum. Namun apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang munafik? Allah menghinakan mereka. Di dunia mereka hina, walahum adzabun alim. Dan kelak di yaumil qiyamah mereka akan mendapatkan kehinaan lagi, yaitu berupa diberi azab yang amat pedih oleh Allah. Makanya kalau ada orang melihat orang kaya bersedekah banyak, dicelanya. Melihat orang pas-pasan penghasilannya juga ikut bersedekah dengan jumlah yang sedikit, dicelanya. Pasti orang tersebut di dalam hatinya, di dalam jiwanya sudah sempurna kemunafikannya. Padahal dirinya juga nggak pernah bersedekah. Cuma tatkala melihat orang lain bersedekah, orang munafik ini mencelanya. Ada orang bersedekah dengan jumlah yang banyak, dicelanya. Oh, itu cuma ingin dipuja. Oh, itu cuma ingin diperhatikan. Oh, itu karena ingin menjadi wali kota saja, makanya bersedekah. Tatkala melihat orang yang pas-pasan, mau kemana? Penghasilannya cuma 2 kilo. 1 kilo sekarang berapa? 12.000. Kalau 2 kilo 24.000. Penghasilannya dalam sehari sahabat itu cuma 24.000. Cuma dia dengan keimanannya ingin bersedekah juga. Dalam perjuangannya, dalam dakwahnya Rasulullah, jadi diparuh. Beras yang dihasilkan 2 kilo sehari itu diparuh menjadi 2. Yang 1 kilo untuk menghidupi keluarganya, yang 1 kilo diberikan terhadap perjuangannya Rasulullah. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Tatkala dikayakan oleh Allah, mereka bersedekah dengan jumlah yang banyak. Tatkala belum dimampukan oleh Allah, orang yang tidak mampu ini juga diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Illa juhdahum, kecuali dengan kemampuannya. Itulah orang-orang yang beriman. Kalau kita mau berpikir secara logika, orang yang ikhlas dalam bersedekah adalah orang yang hidupnya pas-pasan. Penghasilannya, gajinya 1 hari hanya 24.000. Namun dia dengan keimanannya, dia potong separuh dari penghasilannya untuk disedekahkan. Itulah jiwa-jiwa tatawwu namanya. Jiwa-jiwa orang kaya sebetulnya, yang sudah terhujam di dalam hatinya. Kalau kita sudah kaya raya, sulit untuk memotong separuh harta kita untuk dibagikan dalam perjuangannya, di dalam perjuangannya menegakkan agamanya Allah, di dalam berdakwah fi sabilillah. Sulit, kecuali pernah dilakukan oleh sahabat
Abu Bakar Siddiq. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ini tegurannya Allah. Karena pada suatu ketika ada tokoh orang-orang munafik, ada seorang tokoh orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh orang munafik pertama kali. Anaknya Abdullah bin Ubay ini muslim sejati, mukmin sejati, walaupun orang tuanya munafik sejati. Namun tatkala Rasulullah ingin memintakan ampun terhadap Abdullah bin Ubay ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kanjeng Nabi Muhammad, diturunkan ayat ini. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama saja wahai kanjeng Nabi Muhammad, engkau memintakan ampun terhadap mereka atau tidak memintakan ampun terhadap mereka, sama saja. Sama tatkala menegur orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'min. Sama saja. Diperingatkan, tidak diperingatkan, mereka tetap tidak akan beriman. Orang munafik sama. Dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun, mereka tetap tidak akan beriman, tetap dalam kemunafikannya. Ittastaghfir lahum 70 marratan. Jikalau engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad memintakan ampun terhadap mereka 70 marratan, sebanyak 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka tidak akan mengampuni siapa Allah terhadap orang-orang munafik. Kenapa di ayat ini kok dikatakan 70 marratan, sejumlah 70 kali dalam beristighfar? Karena kebiasaannya Rasulullah beristighfar dalam sehari minimal 70 kali. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min 70 marratan. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min 70 marratan. Wallahi, demi Allah, la astaghfirullah, sungguh-sungguh aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi, setiap hari, aktsaru, sebanyak min 70 marratan, 70 kali. Jadi Rasulullah dalam riwayat Bukhari ini, Rasulullah bersumpah, bersungguh-sungguh, beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah setiap hari dengan membaca istighfar, dengan membaca Sayyidul Istighfar,
setiap hari sebanyak 70 kali. Itu yang dilakukan Rasulullah. Di riwayat lain, di riwayat Muslim, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertaubat setiap hari kepada Allah mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi Rasulullah di riwayat Imam Muslim beristighfar, bertaubat dalam sehari adalah 100 kali. Di riwayat Bukhari 70 kali minimal. Di riwayat Muslim 100 kali. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Sayyidul istighfar. Gimana Sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah, Sayyidul istighfar, sehari semalam 70 kali. Di riwayat lain 100 kali. Padahal Rasulullah Muhammad SAW orang yang maksum, yang terbebas dari dosa. Apa maknanya ini? Agar Rasulullah dijadikan ibrah, dicontoh, menjadikan uswah dalam kehidupan kita umat Islam. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah, dijadikan uswah yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian apa makna dibalik 70 kali ini? Bahwasanya Rasulullah sehari semalam beliau beristighfar, memohonkan umatnya, memohonkan ampun umatnya, agar umatnya bisa bertaubat kembali kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan untuk dirinya, karena dirinya udah dijamin oleh Allah menjadi orang yang maksum. Beliau beristighfar, beliau bertaubat, memohonkan ampun untuk umatnya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam hatinya adalah umatnya. Sekarang diperingati
Maulidun Nabi, hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Mari kita mencarger cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah itu semua untuk umatnya. Masa kita tidak cinta kepada nabinya yang sudah berkorban untuk umatnya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Yaitu takwa, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ikut kanjeng Nabi. Kita harus mencontoh kanjeng Nabi. Jangan sampai kita lepas sambungan kita dengan kanjeng Nabi. Jangan sampai kita lepas sambungan kita dengan Rasulullah. Setiap hari minimal kita bersolawat kepada Rasulullah sehari semalam 1000 kali, 10.000 kali. Jaga sambungan ini, jaga sambungan ini. Bentuk cinta kita kepada Rasulullah dengan cara bersolawat kepada kanjeng Nabi, bersolawat kepada Rasulullah sehari semalam minimal 1000 kali. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadisnya. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukan cuma bersolawat saja, namun kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itulah cinta. Cinta itu selalu menyebut namanya. Itulah namanya cinta. Cinta itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh kecintaannya. Itulah cinta. Sudah menyebut namanya dengan bersolawat, kemudian kita mengikuti apa yang dilakukannya. Itulah namanya cinta. Man ahabba say'an fahuwa abdu. Apabila kita mencintai sesuatu, kita rela menjadi budaknya. Kita cinta kepada Rasulullah, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah namanya cinta. Jadi bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Jangan sampai lupa sambungan kita kepada Rasulullah dalam hal akhlaknya, dalam hal ibadahnya, dalam hal sifat-sifatnya. Keempat sifat yang wajib bagi Rasulullah kita tiru dalam kehidupan kita: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kita tiru dalam kehidupan kita. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena taat kepada Rasulullah sama halnya kita taat kepada Allah. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat dan mengerjakan sunnah-sunnahnya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itulah bukti cinta kita. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak ada cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau apa yang diperintahkan Rasulullah kita tidak pernah kerjakan? Sama halnya pada hari ini, bagaimana kita akan mendapatkan barokah dari guru-guru kita? Bagaimana kita akan mendapatkan barokah dari kiai kita? Bagaimana kita mendapatkan barokah dari gus-gus kita? Kalau apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh kiai kita, oleh guru-guru kita, oleh gus-gus kita, kita tidak
tidak pernah mengerjakannya, pastinya kita tidak akan mendapatkan barokah, terutama ilmu yang barokah. Perbaiki niatnya, perbaiki niat dalam mengaji, perbaiki niat dalam mengabdi kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, agar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, itu adalah estafet dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maknanya apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, itulah yang akan menjadi estafet syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dari dunia sampai besok kelak di yaumil qiyamah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.